Reni, apakah memang harus ada legal standing untuk benar-benar pemerintah kota bisa membantu SMA SMK di Surabaya? Ya, sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan apresiasi dulu pada teman-teman mahasiswa yang di Unitomo ya terkait dengan program CSR. Saya sering mengikuti berita-berita itu di media dan juga informasi dari Pak Pomo, Kepala Dinas Sosial, karena memang mitra komisi kita adalah Dinas Sosial seperti itu. Jadi kalau bicara tentang pendidikan itu kan ada pendidikan non formal, ada pendidikan formal ya. Kita memberikan support yang luar biasa kepada pemerintah kota melalui pendidikan non formal. Salah satu yang tadi banyak dibicarakan oleh Pak Yusa adalah terkait dengan sanggar kegiatan belajar dan sebagainya. Namun sesungguhnya kalau saya melihat tempo saat ini yang ada pada masyarakat kita itu adalah tidak harus kemudian mereka dipaksa untuk melakukan migrasi dari pendidikan formal ke pendidikan non formal. Jadi usia anak usia kelas 12, kelas kelas 11, kemudian kelas 10 ya. Karena memilih pendidikan formal dan pendidikan non formal itu kan terkait dengan gaya belajar dan sebagainya. Jangan sampai kemudian hanya karena biaya, kemudian mereka berpindah dari pendidikan formal ke pendidikan non formal. Ketika kemudian kebutuhan masyarakat adalah pendanaan, ya kita sentuh itu dengan pendanaan. Ketika kebutuhan masyarakat itu adalah pendidikan non formal, kita support dengan berbagai anggaran untuk pendidikan non formal. Menurut saya seperti itu. Jangan dipaksa dengan migrasi-migrasi yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan gaya belajar siswa itu. Seperti itu yang pertama. Nah, terkait dengan koordinasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kota kepada warga kota Surabaya. Dalam konteks di sini adalah pada sisi keberpihakan kepada warga yang tidak mampu, dalam konteks pada perlindungan sosial, maka tidak ada salahnya kemudian kalau pemerintah kota juga proaktif ya. Sebagaimana kemarin Kementerian Dalam Negeri juga mengatakan silahkan pemerintah kota berkoordinasi dengan provinsi. Adapun terkait dengan surat yang tadi disampaikan Mas Arief, kemarin DPRD mengirim surat, tapi kan kita tidak bisa memaksa kepada pemerintah pusat untuk harus dijawab sekarang, harus dipaksa dan kita nggak pulang dan sebagainya, itu kan tidak mesti seperti itu. Tapi memang kita menunggu juga dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan surat jawaban itu. Terkait dengan legal standing, menurut saya pandangan saya yang tadi saya sampaikan, ketika tadi saya menyampaikan bahwa pemerintah kota perlu memberikan bantuan sosial kepada pembiayaan anak-anak, bukan berarti kemudian pemerintah kota tidak memberikan perhatian terhadap cara belajar yang kreatif dan sebagainya, tidak juga. Ini konteksnya adalah mereka sedang butuh dibantu dengan pendanaan. Berarti harus dibantu dengan pendanaan. Seperti itu. Nah, terkait dengan angka putus sekolah, saya bulan Maret 2017 itu melakukan reses dan saya memang menemukan 5 anak yang putus sekolah gitu. Dan waktu itu saya mendorong karena kita dengan pemerintah kota ini anak putus sekolah ini gimana, kemudian dimasukkanlah ke PKBM kepada pendidikan non formal pada waktu itu. Tapi itu kan kita temukan hanya sifatnya manual ya di skop tertentu. Nah, kita tentu tidak berharap bahwa ini sifatnya luas, ternyata ada di berbagai wilayah. Sehingga menurut saya bantuan sosial tetap dibutuhkan. Terkait dengan legal standing, itu tadi sebagaimana saran dari Kemendagri, silakan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Kemudian yang menarik dari pembiayaan bantuan untuk mahasiswa itu ketika kemudian saya membacanya begini. Singkat Bu Reni, karena saya sudah kehabisan waktu, sudah jam 9 lebih. Jadi gini, ketika undang-undang belum ada secara jelas dari pusat bahwa kemudian pemerintah kota boleh memberikan bantuan untuk yang bukan kewenangannya, ya itu yang menjadi halangan pemerintah kota. Pada waktu di 2012 itu pemerintah undang-undang turun ya, yang kemudian pemerintah daerah boleh menganggarkan. Alangkah bagus kalau kemudian ada diskresi yang kemudian bisa memberikan inisiasi kepada pemerintah pusat untuk kemudian ke depan bisa mengeluarkan undang-undang itu. Baik, saya seperti itu. Baik, kalau begitu nanti kita juga pastinya menantikan yang paling utama adalah koordinasi dari provinsi dan juga kota. Provinsi sebagai leading sektornya saat ini dan tentunya kota sebagai tempat di mana warganya berada di sini yang selama ini dinaungi kota tapi harus berpindah ke provinsi. Pak Arief, terima kasih.